Kok belum subscribe? Subscribe dong, tunggu apa lagi? Kamu melupakan barangmu. Bab 124. Ekspresi Yos tidak berubah. Dengan santai mengambil satu kotak dan meletakkannya di kasir. Lalu berkata, "Tapi ukurannya salah." Kasir mengambil dan melihatnya, bersiul dan berkata, "Ukuran paling besar. Pria tampan, kamu jangan terlalu memaksakan diri. Ukuran paling besar biasanya adalah ukuran orang asing. Biasanya adalah ukuran normal." "Bayar," kata Yos. Kenapa Darlin merasa tatapan Yos padanya begitu membuat hati orang berdetak kencang? "Yos, barangku sudah beli semua. Ayo kita pulang." Tatapannya terus melototi kasir. Pegawai kasir itu terlihat tidak bersalah. Kali ini gerakannya sangat cepat dan menghitung totalan untuk Yos. "Pria tampan, wanita cantik, selamat jalan." Yos seperti tidak ada yang terjadi melemparkan kotak itu ke dalam plastik, tersenyum pada Darlin. "Ayo." Dia tersenyum. Dia bahkan tersenyum. Kali ini bukan dia yang salah lihat. Tapi kenapa dia barusan menjadi sangat takut? Darlin tanpa sadar menelan ludah. "Yos, barusan aku benar-benar salah ambil." Yos menganggukkan kepala mengartikan dia tahu. Walaupun Yos menganggukkan kepala, Darlin tetap merasa dia sedang mentertawainya. Pasti sudah asal berpikir. Darlin tidak mungkin terus mempermasalahkan hal ini. Terlihat sangat sengaja. Mereka berdua kembali ke apartemen. Darlin dengan wajah tenang, dalam hati malah berdetak kencang. Mengambil barang yang dia beli, lalu kembali ke dapur. Tangan dan kakinya sangat lincah dan mulai memasak mie. Kali ini setelah Darlin membuat mie, dia langsung buru-buru berkata, "Yos, kamu makan sendiri saja ya, aku pergi dulu." Yos memanggilnya. "Tunggu." "Ada apa lagi?" Satu tangan Darlin diletakkan di pegangan pintu. Sepertinya asalkan Yos mengatakan permintaan yang keterlaluan, dia akan langsung pergi. "Barangmu lupa diambil." Yos perlahan menarik kursi dan duduk. "Barangku?" kata Darlin. Dia tidak ingat kalau dia ketinggalan barang apa. Yos menggunakan tatapan untuk mengatakannya barang yang tertinggal. Bajingan. Setelah Darlin melihat barang yang ditunjuk Yos, wajahnya langsung memerah. Menahan napas dan memarahi Yos, lalu langsung melarikan diri. Langsung turun ke bawah, Darlin menyentuh wajahnya, masih panas. Apakah Yos sudah mabuk? Otaknya sudah tidak jelas. Dia bahkan menggodanya. Malam hari setelah pulang ke rumah, Darlin pun bermimpi buruk. Dia bermimpi Yos memakai celana dalam anak kecil. Tangannya memegang garpu kecil dan sedang melubangkan bajunya. Yos juga lari ke pegawai kasir itu. Menyentuhnya, memanggilnya sayang. "Aku akan buatkan makanan untukmu. Kamu ingin makan rasa apa?" Darlin pun terkejut dan bangun karena itu. Yos memeluk pria itu ternyata adalah hal yang sangat mengerikan. Kalau sampai Yos tahu dia membuat mimpi seperti ini, mungkin dia akan berakhir mengerikan. Malam yang lelah, Darlin pun pergi ke kantor dengan tidak bersemangat.
membuat kopi dan menaruhnya di ruangan Yos, membawa kain dan mulai mengelap dengan teliti. Yos adalah orang yang sangat disiplin. Biasanya tidak perlu dibersihkan terlalu detail, meja kerjanya juga sangat bersih. Berkasnya juga ditaruh dengan sangat rapi. Darlin datang sangat pagi. Kantor juga tidak ada orang yang masuk. Darlin pun sambil membersihkan sambil bernyanyi. Ini adalah lagu kesukaan Derek. Karena sudah lama mendengarnya, dia pun merasa sangat enak didengar. Tanpa diketahui, ada orang yang membuka pintu dan masuk. Darlin masih sedang mengelap lemari buku. Pemandangan ini dilihat oleh orang itu. Orang yang datang juga tidak buru-buru. Melihat wanita yang suasana hatinya terlihat baik dan sedang bernyanyi, menunggunya menyadari dirinya. Darlin menyadari ada sebuah buku aneh di lemari buku. Menariknya keluar dan melihatnya, lalu berkata, "Tidak menduga anak ini juga melihat buku seperti ini. Apakah sangat aneh kalau aku melihat itu?" Yos dengan dingin menjawab. Darlin pun terkejut dan buku di tangannya ikut jatuh di lantai. Dengan canggung melihat pria yang tidak tertebak itu. Sejak kapan dia masuk? Kenapa dirinya sama sekali tidak mendengar? "Kamu terlalu fokus bernyanyi." Yos dengan baik hati membantunya menjawab. Apa namanya hancur, Darlin merasa dia sudah merasakannya. Wajahnya langsung memerah. Yos bahkan mendengar suara nyanyiannya. Darlin pun berpura-pura bodoh, meletakkan kembali buku itu, menundukkan kepala melewati Yos, mempercepat langkahnya berjalan ke arah pintu. Di saat dia ingin melarikan dari ruangan, dari belakang terdengar satu kalimat. "Nyanyianmu sangat bodoh." Darlin menekan telapak tangannya. Dia menahan. Membuka pintu dan keluar, samar-samar dia juga mendengar suara tawa pria. Darlin 100% yakin Yos sedang mentertawai dirinya. Mulai dari hari ini saat bekerja, Harry mengetahui Darlin sudah memiliki pacar. Suasana hatinya sangat buruk. Kenapa dia selalu diam-diam menyukai? Kenapa dia selalu terlambat? Melihat Darlin, dia yang sesak dan bersandar di pintu. Dia dengan perhatian bertanya, "Darlin, ada apa dengan wajahmu? Wajahmu sangat merah." "Tidak apa-apa, mungkin membersihkan ruangan sangat panas. Kak Harry, aku pergi sibuk dulu." Darlin seperti melarikan diri. Seperti di belakangnya ada makhluk aneh yang memegang garpu ingin menusuknya. Pagi hari Darlin terus tidak fokus. Tidak hanya itu, wajahnya juga terus memerah. Ini juga membuat Yanti yang penasaran pun bertanya, "Darlin, dari tadi kamu sudah melamun 7-8 kali. Apakah aku boleh menanyakan hal apa yang membuatmu begitu berbunga-bunga?" "Yanti, kamu asal berkata apa sih? Aku mana ada?" Darlin berkata dan tanpa sadar menyentuh wajahnya sendiri. Sepertinya sangat panas. Yanti mendekatinya dengan mengejek berkata, "Masih bilang tidak? Cepat katakan dengan jujur. Apakah semalam kamu dan pacarmu bertepuk tangan atas cinta kalian?" "Apa-apaan sih? Semakin berkata semakin parah saja." Darlin yang melihat Yanti asal berkata pun langsung mengubah topik. "Yanti, apakah kamu ada nomor telepon Nyonya Belinda?" Yanti dengan heran bertanya. "Ada? Untuk apa?" "Ada sedikit urusan yang ingin aku katakan padanya.
jawab Darlin. Yanti melihat ekspresinya dan sudah mengerti, lalu berkata, Darlin, kamu sudah ada ide ya? Tidak juga, paling tidak tetap harus dicoba dulu. Darlin malu mengambil keuntungannya sendiri, hanya bisa mengatakan coba dulu. Baiklah, aku akan segera mengirimkan nomornya padamu. Yanti juga tidak bertanya lagi, memberikan nomor Nyonya Belinda pada Darlin.